Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan mengenal kisah dan keteladanan Ashabul Ukhdud, di mana di masa lalu banyak kisah yang bisa kita teladani. Salah satunya cerita tentang kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keteguhan hati, menjaga ketauhidannya meski dihadapkan pada maut. Ya, kisah ini disebut dengan Ashabul Ukhdud. Kisah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj ayat 1 sampai 9 dan hadis sahih yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Dalam kisah ini diceritakan di mana sebuah kaum yang rela mati dalam kobaran api dalam parit karena menolak murtad. Mereka adalah kaum Famiyun yang mayoritas menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tragedi ini terjadi di Najran pada tahun 523 Masehi, saat Yaman dipimpin kabilah Himyar dengan raja terakhirnya adalah Yusuf bin Syarhabil yang dijuluki Zur'ah Zunuwas. Pemimpin ini sangat zalim, bengis, serta selalu mendewakan dirinya. Karena kezalimannya pula, kaum Famiyun diminta untuk meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menolak. Sehingga sang raja murka dan menghukum mereka dengan memasukkannya ke dalam api di dalam parit yang ia buat. Tak peduli pria tua, muda, remaja, ibu-ibu maupun bayi ia ceburkan ke dalamnya hingga hangus terbakar. Total sekitar 20.000 orang mati hangus dibakar dengan kejam oleh Raja Zunuwas yang kejam. Menurut Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, Ukhdud berasal dari kata khod yang berarti selokan lebar dan dalam di tanah. Disebutkan demikian karena diyakini sebagai tempat pembakaran terjadi. Sementara Ukhdud adalah nama wilayah yang terletak 5 km arah selatan kota Najran di Arab Saudi, di mana parit itu dibuat oleh penguasa zalim itu. Cerita ini berawal dari seorang penyihir kerajaan yang ingin mencari penggantinya lantaran usianya sudah tua. Ia pun memilih seorang pemuda cerdas untuk dikader menjadi penerusnya. Namun sang pemuda juga berguru pada seorang rohib yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ajaran kedua gurunya membuat sang pemuda bimbang. Di saat itulah ada hewan buas besar yang berada di tengah jalan, sehingga beberapa orang yang hendak melintas jadi ketakutan. Untuk membuktikan kebenaran ajaran di antara kedua gurunya, ia mengambil sebuah batu lalu melempar ke arah binatang buas sembari berkata, "Ya Allah, apabila perkara rohib lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas itu." Ajaibnya, batu itu mampu menewaskan binatang tersebut. Hari pun berlalu. Kelebihan si pemuda semakin bertambah. Ia bisa menyembuhkan kebutaan, kusta dan penyakit-penyakit lainnya. Hingga suatu ketika ada penasihat kerajaan yang mengalami kebutaan mendengar kabar tersebut. Ia pun mendatangi si pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Sang penasihat kerajaan pun meminta pemuda itu untuk menyembuhkan dengan imbalan banyak hadiah yang ia bawa. Namun pemuda itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, kata pemuda itu. Maka jika engkau ingin sembuh, maka kamu harus beriman kepada Allah, sehingga aku bisa meminta kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Sang penasihat itu pun menuruti permintaan pemuda tersebut. Setelah ritual dilakukan, penasihat kerajaan itu sembuh total. Ia pun kembali ke kerajaan dengan mata yang sembuh yang dapat melihat. Sang raja Zur'ah Zunuwas pun kaget melihat penasihat itu bisa melihat lagi. Ia pun bertanya, siapakah yang menyembuhkan sang penasihat?
Tetapi penasihat kerajaan tersebut menyatakan bahwa yang menyembuhkannya adalah Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja pun kalap mendapat jawaban itu karena ada Tuhan selain dirinya. Ia menyiksa si penasihat kerajaan sampai ia menyebut nama pemuda tersebut. Raja zalim itu pun memerintahkan prajuritnya membawa pemuda itu ke istana dan memintanya untuk meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendapat jawaban yang sama, raja juga menyiksa pemuda itu sampai akhirnya pemuda tersebut menyebut nama sang rohib, maka dibawalah si rohib ke hadapannya. Saking marahnya, Zunuwas pun mengambil gergaji dan dibelah tubuh si penasihat itu menjadi dua. Sungguh keji. Begitu pula dengan sang rohib. Namun Zunuwas memberi hukuman berbeda. Ia meminta beberapa prajurit membawanya ke gunung. Jika sudah mencapai puncak, si pemuda itu masih tak mau murtad, prajurit diperintahkan untuk menjatuhkan pemuda itu ke dalam jurang. Si pemuda itu pun berdoa agar diselamatkan. Maka diguncanglah gunung itu hingga menewaskan semua prajurit kerajaan yang membawanya, dan hanya pemuda itu yang selamat. Raja pun tak kehilangan akal. Ia memerintahkan sejumlah prajurit lainnya membawanya ke tengah laut untuk menenggelamkan pemuda yang baginya pembangkang. Lagi-lagi pemuda itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan. Badai dan ombak besar pun menerjang kapal. Para prajurit pun tenggelam dan pemuda itu kembali dengan selamat. Ia kembali untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan dirinya. Pemuda itu kemudian mengatakan kepada raja bengis itu agar mengatakan kalimat demi nama Tuhannya anak ini, sembari melepaskan anak panah ke arahnya. Raja itu menuruti perkataan pemuda tersebut. Anak panah melesat dan mengenai keningnya. Darah segar pun bercucur dan kemudian si pemuda itu meninggal. Banyak orang yang melihat kejadian itu justru membuat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat. Kemarahan raja pun semakin menyeruak dan memerintahkan anak buahnya membuat api besar di dalam parit untuk membakar semua yang beriman kepada Allah, salah satunya seorang bayi yang menggendong bayinya. Dari kisah ini bisa diambil hikmah bahwa demi kebenaran mereka tetap teguh meski nyawa mereka menjadi taruhan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah keniscayaan yang tak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini bermanfaat.